kegiatan karena ini Bapak Menteri Pendidikan yang baru yang tadinya apa itu kurikulum merdeka dan sekarang kurikulum selanjutnya ya Bu. Ini di BK pun ada perubahan sedikit modul ya, ada 7 modul yang nanti diimplementasikan ke dalam satuan pendidikan yang dikenal dengan 7 jurus BK hebat untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya, kemarin kami disuruh turun gunung, katanya sudah menjadi pendekar, lulus 7 jurus. Ya, yang namanya lulus yang bagaimana, yang penting sudah mengikuti dan lulus tapi belum dapat sertifikat. Sekarang kita bebaskan 7 jurus BK hebat untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menyebarkan. Monggo. Bahwa dalam 7 jurus hebat itu ada modul 1 yaitu kenali potensi. Yang kedua modul kelola emosi. Yang ketiga modul tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Yang keempat jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Sedangkan yang ketujuh menata situasi. Oke. Itu dari ke-7 jurus, masing-masing kita kupas sedikit demi sedikit ya. Ya, jurus yang pertama kenali potensi diri. Ya. Bahwa ini sedikit sekali guru BK dan guru non BK termasuk Bapak Ibu semua bisa membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat yang ada pada diri siswa melalui teknik asesmen. Banyak teknik yang digunakan. Bahwa setiap anak didik kita dari 450 kurang lebih itu mungkin potensinya masing-masing anak berbeda. Ada yang sudah tergali, mungkin ada yang belum tergali. Karena potensi itu ketika muncul itu harus diketahui orang lain dulu. Biasanya bisa muncul. Ya, suatu contoh ini. Anak kita itu untuk kelas 8B, anaknya diam, begitu diam. Kalau bermain tidak pernah main dengan teman-temannya, tidak pernah duduk di kelas. Ya, berarti kita tidak tahu dia punya potensi atau tidak gitu. Kalau saya suruh jajan itu saya beri uang itu tidak mau. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Namanya Danis ya. Ternyata diikutsertakan dalam lomba, ya toh, dalam lomba agama. Dias 8B, sorry. Iya. Ya toh, kan Bapak Ibu belum tahu. Ternyata diundang dalam lomba agama di tingkat kabupaten. Dia menduduki peringkat keempat, itu sudah membanggakan sekali. Ya Bapak Ibu, kita tidak tahu, pacar saya menang, ditakoni orang anu, tidak pernah bermain dengan teman, dia suruh jajan dikasih uang, tidak mau. Padahal dia punya potensi yang besar. Alhamdulillah guru agama bisa memunculkan itu. Ini juga akan membangkitkan kekuatan dari siswa tersebut. Ternyata saya bisa. Nah, mungkin hal tersebut masih banyak dijumpai pada siswa-siswi kita yang lain. Cuma belum terlihat gitu. Ya, kita sebagai pendidik
atau satuan pendidikan juga selalu beri kesempatan kepada anak-anak kita yang memang ingin memunculkan potensinya lewat lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik. Dari Ibu Kepala Sekolah juga memberikan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk membimbing, mendidik, mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan lomba. Untuk kejuaraan kita bisa katakan nomor sekian, tapi yang penting anak bisa tampil di tingkat kabupaten, itu sudah kebanggaan pada anak, merasa dirinya teranggap potensinya. Ya. Ini catatan bagi kita semua. Kadang-kala hal-hal yang tak terduga, itu satu contoh yang saya sampaikan, itu contoh yang kecil, mungkin ada yang lain. Ya, betul-betul saya kagum. Saya tanya Bu Betty, itu hafal Al-Quran Pak? Waduh, ya ternyata bagus ya. Cuma anaknya pemalu. Ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, kita mengangkat lebihnya. Syukur anak menyisihkan kekurangannya. Untuk menutup kekurangannya, tingkatkan kelebihan itu. Nah, ya, wah ini ada 8 kecerdasan yang perlu dipahami. Ya, ini tidak usah saya jelaskan satu persatu, tapi intinya bahwa bakat yang terpendam pada anak atau potensi bisa kita lihat melalui 8 kecerdasan yang perlu dipahami. Yang lain, satu, cerdas linguistik verbal, yang kedua logikal matematikal, yang ketiga cerdas interpersonal, yang keempat cerdas intrapersonal, yang kelima cerdas naturalistik, yang keenam cerdas body kinestik, yang ketujuh cerdas musikal, yang kedelapan cerdas visual. Oke, itu kita bisa mengetahui potensi siswa lewat kecerdasan anak. Selanjutnya kita mengenal 3 gaya belajar yang mungkin disukai anak-anak atau masing-masing siswa berbeda antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu guru saja, saya dengan jenengan juga beda-beda. Oke, saya kalau melihat langsung praktek itu cepat sangat ngapal. Oke. Tapi kalau apa ini saya udah sulit sekali. Ya. Kalau mendengarkan mungkin cepat. Juga sama anak-anak, ada yang gaya belajarnya visual, cukup dengan memandang apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu bisa masuk. Melihat sesuatu yang diperagakan di depan lewat layar atau tayangan video film, itu cepat sekali menangkap. Yang kedua, ada yang auditori atau mendengar. Dengan mendengarkan saja sudah mengerti anak. Nah, ini dengan mendengarkan saja sudah mengerti. Mungkin putra-putri Bapak Ibu juga ada yang sama seperti ini. Ya, kita tinggal bagaimana nanti menyalurkannya. Yang ketiga, gaya belajar kinestik, itu gerakan. Nah, orang pakai gerakan itu kayaknya orang apa, orang harus nulis itu ke orang mudeng-mudeng gitu. Ya. Nah, yang mendengarkan musik ini langsung nyandar ini nah. Gitu. Ada 3 gaya belajar yang perlu kita pahami untuk anak kita. Oke, selanjutnya langsung saja kita menuju jurus yang kedua, kelola emosi. Emosi dasar dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada senang, semangat, tenang, takut, marah, sedih, dan sebagainya. Bahwa semua manusia pasti punya emosi, bagaimana cara mengelolanya atau mengendalikannya. Ini pada anak-anak kita semua juga. Yang kelas 7 itu emosinya masih tinggi sekali.
Apalagi biasanya kelas 7 yang kita jumpai itu, walaupun kita sudah beri arahan bimbingan, tapi yang namanya anak lupa kadang-kala menyebutkan nama orang tua temannya aja semaunya sendiri, seenaknya sendiri, atau kadang-kala mengatakan temannya juga yang tidak. Kadang-kala teman tersebut langsung marah karena belum bisa mengelola emosi, belum bisa mengendalikan diri. Sama mungkin juga kita, kita kadang-kala juga tidak terkontrol dalam emosi ini. Walaupun sudah tua begini, mungkin saya sendiri kadang-kala ya wis ditahan, wis disabar, kadang-kala yang namanya orang sama ya lupa. Tapi mau tidak mau, kalau sudah mengenal, mengerti dan mau tidak mau, kita bisa menahan diri. Apalagi siswa-siswi kita itu ya gimana lah, kita harus memaklumi dan paling tidak arahan bimbingan pasti. Itu sering terjadi ada anak yang kelas A, B, C, D, E cekcok, itu gara-gara ya sepele, itu karena pengelolaan emosinya kurang, karena tingkat kedewasaannya atau kematangannya itu sudah belum. Mungkin secara fisik tingkat pertumbuhan fisiknya bagus, tapi secara kematangan mental belum tentu. Semua itu ada yang anak kecil sekali tapi bisa mengendalikan emosi ya, ini tingkat kematangan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Contohnya itu merasa tidak semangat, mungkin sebenarnya sedang merasa kecewa, bingung, kesepian atau yang lain. Kalau ya tidak anak, tidak kita mungkin sama saja. Harapannya dengan jurus kedua ini kita paling tidak sedikit bisa mengelola emosi yang ada pada diri kita, sehingga kita berjalannya paling tidak yang mau melenceng pun akan sedikit sekali. Tapi manusia. Selanjutnya jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting atau letupan. Bagaimana anak bangkit dari permasalahan ya. Kalau orang Jawa itu bilang itu biasanya kejepit waktu banyak itu ya, kadang-kadang seperti itu. Kalau masalah kadang-kadang pas kejepit waktu adalah bisa dari masalahnya. Sama dengan anak-anak ya, mungkin butuh bantuan kita untuk menghindari permasalahan anak, sehingga tadi yang belum muncul akan muncul setelah kita beri arahan, bimbingan atau beberapa kata-kata empati yang bisa membangkitkan siswa ini bangkit dari permasalahannya ya. Suatu contoh ini tidak saya tayangkan. Mungkin kalau kita membuat kartu, mungkin Bapak Ibu saya suruh membuat menara pakai kartu remi ya. Walaupun bekerja sama dengan Bapak Ibu guru akan sulit sekali ya. Setelah itu tidak terbentuk, kartu itu tidak terbentuk menara karena sulit, jatuh terus, ambruk terus, sehingga kebetulan saya membawa solasi misalnya seperti itu. Tolong ini pakai solasi, coba dipakai solasi. Ternyata dipakai solasi, menara tersebut atau susunan kartu tersebut bisa dinaikkan. Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang akan membantu dalam permasalahan tersebut. Kita kadang-kadang tidak tahu. Makanya kadang-kadang mau kejepit waktu biasanya mesti ono sing nulungi. Kita percaya begitu. Sesuatu yang sulit apapun, jika kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, insya Allah suatu saat akan kita dapat bantuan yang tidak terduga. Nah ini agar kita bisa membantu anak-anak yang seperti ini, bisa melejitkan keinginannya dengan suatu tolakan-tolakan yang dia
ini, yaitu lanjutnya. Terus jurus yang keempat ya. Jurus keempat, jaga konsistensi dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Kadang-kala kita dengan anak kalau mau lomba belajarnya atau kegiatan dimaksimalkan kan tuh ya. Padahal itu jadi orang bagus itu ya. Yang bagus itu memang kebiasaan setiap harinya. Harusnya kebiasaan setiap hari yang dilakukan terbiasa. Misalnya saya mau menjadi pelari 100 meter, saya hanya latihan pada waktu mau lari top. Buat begitu semuanya lari. Setelah itu gas dan latihan lagi juga akan mengurangi prestasi pada kita. Sama juga dengan anak. Kalau biasa Bapak Ibu sudah melatih, sudah menghibur, mengarahkan pada anak, sedikit demi sedikit dipelajari, itu lama-lama akan menjadikan hasil yang maksimal. Jangan misalnya belajarnya pada waktu mau ujian. Kalau dulu ada Etanas, ada ujian nasional, anak kadang-kadang. Padahal belajar itu bisa dilakukan setiap hari, menghafalkan juga setiap hari. Tapi yang namanya anak, ya kita termasuk manusia. Kadang-kadang yang mau kita lakukan itu kalau sudah mau mendadak, kalau ada sesuatu kita jadi. Selanjutnya Bapak Ibu, jurus yang kelima, jalin koneksi. Artinya apa? Mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dengan dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Bahwa koneksi itu suatu hubungan. Bagaimana kita menciptakan rasa empati pada siswa-siswi, bahwa siswa-siswi kita mempunyai banyak permasalahan. Ada yang bisa terlihat, ada yang tidak, ada yang mau rasa, ada yang tidak. Curhat ada yang takut, tidak berani curhat, ada. Ini ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa agar siswa bisa mengeluarkan permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga kita memberikan sesuatu yang betul-betul anak diterima oleh siswa, agar siswa bisa tumbuh maksimal perkembangan kejiwaannya. Ya, sebenarnya kita dengan Bu Betty adalah konseling, kita datangkan ke ruang BK atau Bapak Ibu guru atau wali kelas mungkin bawa ke kantor atau di luar, karena kita komunikasi dengan anak tidak harus di dalam ruangan, bisa di luar. Ambil enaknya di mana, ya, agar anak bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan tidak ada tekanan, tidak merasa minder, takut dan sebagainya. Penting sekali Bapak Ibu. Ini tergampangnya rasa-rasa. Misalnya saya rasa dengan Pak Weldan orang di duit itu di sini duit. Nah, kan Pak, punya lama kan itu. Nanti juga akan tertular. Sama juga anak-anak kalau diberi kebebasan, kita punya empati yang tinggi untuk memahami anak. Insya Allah anak akan tahu. Yang penting kita bisa menjaga rahasia anak. Ada masalah yang bisa diungkapkan ke orang lain, ada yang tidak. Ya, ini tinggal lihat situasi masalahnya. Kalau memang harus benar-benar kita lakukan, kita selesaikan masalahnya, ya tidak apa-apa, kita eksplor pada orang lain. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Kalau memang anak butuh Pak, ini rahasia sekali, Bapak Ibu juga harus merahasiakan permasalahan siswa.
anak tidak takut lagi untuk curhat kepada kita. Oke, itu sedikit untuk yang selanjutnya adalah jurus yang keenam. Jurus keenam adalah bangun kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama, menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Kolaborasi dengan orang tua ini sangat penting sekali, karena apapun juga orang tua kadang-kala permasalahan anak juga tidak tahu. Jadi kita harus betul-betul saling menjalin hubungan baik dengan orang tua. Ya, kalau ada apa-apa kita ngabari orang tua, atau orang tua diharapkan untuk ngabari ke sekolahan agar terjalin harmonis. Ya, misalnya saya sebagai guru BK, Bu Betty sebagai guru BK, ada sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, kita kirim surat kepada orang tua agar suruh datang, agar orang tua mengetahui permasalahan anak. Ya, alhamdulillah orang tua pun juga banyak yang senang itu. Tapi ada yang takut, jadi keluar keluar juga di bagi surat dan sekolah mesti ada masalah gitu. Ya, tapi kan bukan begitu. Tujuan kita bareng-bareng untuk mengarahkan, membimbing anak. Saya begitu kepada Bapak Ibu orang tua itu. Ya. Jadi jangan takut bahwa kita harus membangun betul-betul hubungan yang baik dan keluarga. Apalagi sekolah, di sekolah ada Bapak Ibu wali kelas, sekarang ada guru wali juga, ada guru BK, kepala sekolah, dan semuanya. Itu harus terjalin dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Semua tujuannya untuk kebaikan putra-putri kita. Oke, ini hubungan kolaborasi. Jika Bapak Ibu guru dalam mengatasi masalah kok tidak bisa, limpahkan saja ke guru wali. Guru wali tidak bisa ke BK. BK kalau sudah mentok juga ke atas lagi bagaimana baiknya. Nah, tapi kita berusaha untuk siswa agar siswa terbantu segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Ini dengan masyarakat juga sebentar. Nah, dengan masyarakat juga sekitar kita, karena kita membutuhkan kenyamanan di lingkungan sekitar, tidak hanya di dalam sekolahan. Okay? Ya, cuma kita prihatin kadang-kadang masyarakat kadang-kadang sok tidak peduli dengan pendidikan, apalagi sekarang media sosial lewat internet itu, sehingga kadang-kadang masyarakat juga ada yang sengaja membawa sesuatu yang artinya mengganggu pada siswa-siswi kita. Tapi tidak ada salahnya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat lewat komite sekolah atau lewat kepala desa atau puskesmas dan sebagainya. Ini penting sekali. Selanjutnya bahwa masyarakat serta media sosial ini juga pembentukan karakter sangat penting sekali dalam kolaborasi ini antara yang satu dengan yang lain. Tidak berdiri sendiri, bahwa di sekolahan semua akan menjadi suatu bentuk bom yang untuk menjadi kemajuan semuanya. Tidak salah satu guru, tidak dua orang guru, tiga orang guru, semua juga berperan untuk memajukan siswa-siswi kita yang membutuhkan bantuan untuk kita semua. Jadi selanjutnya, ini yang jurus ketujuh atau jurus pamungkas, menata situasi. Situasi menyangkut yaitu mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menggembirakan, terhindar dari bencana alam,
siswa-siswi kita terhindar dari itu. Sekolahnya, lingkungannya nyaman, setiap pagi tidak ada sampah yang berjajaran, itu sudah menandakan sekolah yang bagus. Alhamdulillah, kita setiap pagi kalau kita berangkat sudah bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengelola sehingga ada orang yang selalu membersihkan di setiap paginya. Kalau toh siang itu ya yang namanya anak 450 juga kita tidak memungkiri dari 1-2 orang anak yang membuang sampah sembarangan ya masih ada. Ya, tapi kecil sekali lah dibandingkan siswanya yang banyak. Kalau lihat kita kondisinya masih bagus, masih bersih. Tapi himbauan tetap kita selalu gaungkan kepada siswa-siswi kita agar membuang sampah pada tempatnya. Terhindarnya bencana alam, ya semoga saja kita selalu dalam pertimbangan, walaupun tempatnya kita di tepi jalan ini jadi agak bahaya sekali. Ini bukan bencana alam juga, tapi ya namanya kalau bencana alam jauh lah, insya Allah muka-muka tidak ada longsor dari atas. Hanya kalau jalan raya ini kadang-kadang khawatir jika ada mobil yang terlalu kencang, itu saja. Karena pernah terjadi tempat kita kemasukan mobil sampai di sebelahnya ruangan Ibu Kepala Sekolah dulu, pernah meluncur sampai ke situ. Kebetulan mobil kijang dulu. Itu pas awal-awal kurikulum 13 ingat pulang dari Wonosobo. Oh sudah ramai sekali di sekolahan kita, ternyata ada mobil yang blok, mobil yang blok dari arah sana sampai ke sebelahnya tempatnya Ibu Kepala Sekolah. Nah, semoga bersama kita selalu dilindungi, tidak ada masalah apa-apa tentang alam ini, ya, terhindar dari hal-hal bencana. Kemudian ya mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Ya tadi saya sampaikan walaupun anak sudah kita bimbing, kita arahkan, kita beri pengertian paribasane ping serikur mengenai bimbingan, tapi yang namanya anak lupa kadang-kadang terjadi. Ya, tapi paling tidak kita bisa mengambil mampan kecil atau meminimir sampai kebutuhan dia. Paling tidak memperkecil masalah itu. Semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Banyak seperti cepat saja kalau ada sesuatu kita berhubungan kolaborasi bersama. Oh yang juga ada masalah seperti ini, oke kita bareng-bareng kita selesaikan. Tidak ada yang akan salah menyalahkan, tidak ada. Tujuan kita adalah semua untuk mengatasi pada siswa-siswi kita dan kemajuan siswa-siswi kita. Selanjutnya mungkin ya ini catatan bahwa aman dalam arti dari kekerasan, bencana dan di ranah konten kekerasan. Ya semoga kita juga sebagai guru ya tadi bisa mengendalikan emosi, bisa menahan kesabaran pada siswa-siswi kita yang semakin sulit ya. Ya kadang-kadang jengkel, kadang-kadang ya dimengerti. Ya. Nyaman, relasi sosial yang baik, lingkungan rapi, sarana prasarana mendukung. Insya Allah SMP 4 Detak ini ya sedikit sudah merintis untuk sarana prasarana. Insya Allah anak sudah tercukupi. Ya, ini juga dukungan dari partisipasi masyarakat, komite itu dibutuhkan sekali. Yang selanjutnya menggembirakan, suasana senang, belajar, bermain dan menyalurkan bakat potensi.
bahwa siswa-siswi kita, harapan kita di sekolah ini nyaman, tenang, ya, penuh keceriaan. Berangkat Bapak Ibu sudah berdiri di depan gerbang di koridor hanya untuk menyambut anak-anak bersalaman. Ini tujuannya untuk menciptakan rasa senang pada anak-anak dan bisa sekolah memberi kesempatan kepada siswa-siswi kita yang punya bakat potensi yang belum terangkat oleh kita semua. Kiranya itu sedikit tentang masalah 7 jurus BK hebat yang bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bareng-bareng kita dengan ketujuh jurus itu bisa menelurkan pendekar-pendekar hebat dari SMP negeri